Teman-teman, pernahkah kalian memerhatikan bahwa di sekitar masih banyak sampah yang belum dibuang sesuai dengan jenis tempat sampahnya? Oleh karena itu, izinkan kami dari tim PKMGT FPIPA UI untuk memperkenalkan perang sampah, sebuah permainan edukasi mengenal jenis sampah yang berbasis pada gawai. Dalam penyusunan ini, saya, Reina, dibantu dengan rekan saya, Amanda Aurelia Putri, dan juga Devi Sulistioningsi. Untuk presentasi hari ini, kami akan menerangkan dari pendahuluan hingga kesimpulan dari PKM GT kami. Untuk itu akan dimulai rekan saya, Devi Sulistioningsi. Oke, terima kasih Reina. Jadi, kenapa kami mengambil topik PKM ini? Karena kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dengan benar. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara keempat dengan total jumlah penduduk terbesar di dunia. Seperti data yang ditampilkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencatat bahwa pada semester 1 2020, total penduduk Indonesia adalah sebanyak 268 juta jiwa. Hal ini tidak mengherankan jika sampah yang dihasilkan setiap harinya juga sangat besar. Data dari Sustainable Waste Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 24% atau sekitar 15 juta ton sampah dari 65 juta ton sampah tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan mencemari lingkungan begitu saja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah masyarakat yang tidak membuang sampah dengan sesuai. Hasil survei oleh Kata Data Insight Center terhadap 354 responden yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya pada 28 September hingga 3 Oktober 2019 terhadap pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu sebanyak 50,80% responden tidak memilah sampah, dan sisanya yaitu 49,20% memilah sampah. Namun, dari 49,20% ini, mayoritas yaitu sebesar 77,60% hanya memilah sampah dengan dua kategori saja, yaitu basah dan kering atau organik dan anorganik. Dan sisanya yaitu 17,80% memilah 3 kategori dan 4,60% 4 kategori. Ini adalah tujuan dan manfaat dari PKM kami. Yang pertama adalah kami ingin membiasakan anak-anak untuk memilah sampah sehingga generasi yang akan datang dapat lebih peka terhadap pemilihan sampah. Dan kami juga melihat fakta bahwa anak-anak zaman modern ini mereka sering menghabiskan waktu mereka dengan gadget, dan kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan gadget sebagai sarana pembelajaran anak-anak. Dan kami juga sangat berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dengan sistem pemilahan dan pengelolaan sampah yang baik. Ini adalah beberapa kondisi kekinian saat ini. Yang pertama adalah kami menemukan fakta bahwa hanya sebesar 20% masyarakat yang peduli tentang kebersihan dan kesehatan. Dari total penduduk 262 juta jiwa, hanya seperlimanya yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan di Indonesia. Kemudian kami juga menemukan fakta bahwa anak-anak rata-rata menghabiskan waktunya yaitu sebesar 6,5 jam dengan gadget. Data ini dikeluarkan oleh lembaga riset Childwise pada tahun 2015. Ini adalah beberapa solusi yang pernah diterapkan. Yang pertama, pemerintah sangat mendukung dari program pemilahan sampah ini. Dalam peraturannya, pemerintah memasukkan program pengurangan sampah dan pemilahan sampah dalam kurikulum pendidikan nasional. Dan pemerintah juga telah menyediakan berbagai tempat pengelolaan sampah yang berbasis reuse, reduce, and recycle. Kemudian juga perusahaan memiliki program CSR, di mana perusahaan ini berkewajiban untuk turut serta menjaga lingkungan. Dan kami juga menemukan salah satu permainan yang mirip dengan gagasan kami yang pernah dirilis oleh Crazyplex LLC bernama My Cleaning City. Namun sayangnya, permainan ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris dan belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah permainan perang sampah, di mana permainan ini dapat diunduh melalui Android dan iOS. Cara bermain itu cukup mudah dan simpel, di mana pemain hanya cukup swipe ke atas tempat sampah ke arah tempat sampah yang tepat. Di mana di sini dalam seiring waktu akan terjadi penumpukan sampah.
Di sini ada 3 jenis tempat sampah. Yang pertama adalah sampah berwarna hijau, yaitu organik, berwarna adalah anorganik, dan yang berwarna merah adalah B3 atau B. Di sini ada konsekuensi di mana ketika pemain melakukan penempatan sampah akan pemain menyebabkan di mana mungkin sampah dibiarkan terlalu menumpuk, pemainan terakhir karena adanya banjir, atau tempat sampah terlalu banyak menempatkan sampah ke tempat yang salah akan menyebabkan sampah membengkak lalu meledak. Konsepnya seperti itu. Ini adalah sebuah fitur yang paling kita sukai, yaitu adalah kartu fun fact atau yang kita sebut fakta sampah yang berkemungkinan hadir atau pemain akan mendapatkannya pada layar tunggu, dimana ketika memulai permainan ulang atau menuju ke level selanjutnya. Kartu fakta sampah ini akan menjelaskan tentang fakta-fakta sampah Indonesia. Lalu selanjutnya ada level bonus, di mana setiap pemain menyelesaikan 5 level berkelimpahan 5, akan ada bonus level di mana pemain akan melawan komputer yang disebut alien dan harus mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya agar memenangkan level tersebut, agar bisa lanjut ke level selanjutnya. Setiap kali menyelesaikan level ini akan mendapatkan sebuah item yang membantu permainan. Item tersebut antara lain gadis pembersih, di mana gadis pembersih ini akan membersihkan sampah yang menumpuk secara vertikal sekaligus, serta pil ajaib yang akan mencegah sampah untuk membengkak dan meledak. Setelah mengetahui solusi yang ditawarkan, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari game kami. Kami yakin bahwa permainan kami dapat menjadi solusi yang tepat bagi masalah pemilihan sampah, karena memiliki fitur dan tampilan menarik dan juga permainan gawai sangat digemari oleh anak-anak. Namun, hal ini dapat berisiko kecanduan dan juga ketatnya pasar serta tingkat keberhasilan yang belum dapat diukur menjadi kekurangan dari permainan kami. Selanjutnya, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan, saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait. Yang pertama adalah pihak swasta sebagai pengembang aplikasi. Yang selain itu kami juga memerlukan bantuan lembaga dan pemerintah untuk pemasaran permainan. Selain itu, kami juga perlu menguji permainan kami untuk institusi pendidikan jenjang SD. Dan tentunya masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak berusia 6-12 tahun, perlu membimbing anak-anaknya dalam memainkan perang sampah. Ya, setelah mengetahui pihak-pihak yang terkait, kami juga melakukan langkah strategis. Yang pertama, mengamati bahwa kepedulian masyarakat masih rendah terhadap pemilahan sampah. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan solusi berupa permainan gawai sebagai solusi pemilihan sampah. Dan kemudian untuk mewujudkan hal tersebut, kami menjalin kerjasama dengan pengembang produk dari pihak swasta, uji coba aplikasi ke pihak sekolah dasar, dan juga kerjasama kepada pemerintah. Untuk dalam menjaga agar permainan kami dapat berkelanjutan, kami juga melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Kami yakin permainan perang sampah dapat menjadi solusi bagi masalah pemilahan sampah, khususnya untuk anak-anak berusia 6-12 tahun. Dan kami juga berharap bahwa permainan ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan. Karena dengan perang sampah, ayo pilah sampahmu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat.